Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pak. Gimana kabarnya, sehat semua? Sehat Pak. Ada yang tidak masuk? Ada Pak. Iya Pak. Kemana nih? Oke, kita doakan untuk teman kita yang saat ini tidak masuk, semoga penyakitnya diangkat. Amin. Kami yang masuk di sini kok kan kami. Oh dia baru. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat semua? Sehat. Baik anak-anak, untuk pertemuan saat ini kelasnya digabung ya. Di sini juga ada kelas 2 untuk pembelajaran bahasa Indonesia dan juga ada kelas 3 untuk belajar mengenai IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Oke, sebelumnya Bapak akan absen dulu. Di sini untuk kelas 3 ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Kalau yang untuk kelas 2 anak-anak ada yang tidak masuk? Rizky tidak masuk, kemana Rizky? Oke, kita doakan teman kita yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, silahkan kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk pembacaan doanya bisa dipimpin oleh satu orang. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Kita teman-teman sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa ulang. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Iya. Oke, ini semuanya ya, karena ini kayaknya kalian agak kurang semangat, jadi Bapak kasih ide dulu nih untuk memulai pembelajaran kita sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran. Oke anak-anak, ya masih ingat minggu lalu kalau misalkan Bapak bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi happy. Oke, paham? Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi happy. Satu kali lagi. Semangat pagi. Pagi happy. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, anak-anak, Bapak akan menjelaskan terkait pembelajaran kita di pelajaran bahasa Indonesia kelas 2 terlebih dahulu. Jadi pada pembelajaran kali ini, seperti minggu lalu kan kita sudah mempelajari terkait pembacaan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai menentukan tokoh dan juga wataknya. Nah, nantinya Bapak sudah akan mempersiapkan berupa video untuk kalian lihat bersama-sama, dan juga nanti kalian perhatikan apa sih yang makna yang terkandung di dalamnya, dan juga nanti Bapak bakalan tanya ini watak siapa yang menjadi tokoh utama dan juga wataknya seperti apa. Nah, nanti Bapak akan kasih tahu videonya.
Nah, anak-anak perlu kita ketahui untuk menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita harus memerlukan yang namanya energi, apalagi tenaga ataupun stamina. Nah, hal itu dapat kita memperoleh dengan kebutuhan atau kehidupan dengan pola yang sehat. Nah, anak-anak, sebelum itu Bapak akan menayangkan satu video untuk kelas 3 terlebih dahulu. Silakan disimak ya videonya. Sebelum Bapak lanjut, di sini Bapak akan memberikan teks cerita dongeng kepada anak kelas 2. Coba angkat tangan dulu, mana yang anak kelas 2? Oke, nah di sini Bapak akan memberikan teks. Silahkan kalian baca, dipahami terlebih dahulu ya. Untuk sebelum nanti masuk ke dalam video. Oke. Anak-anak, tadi kan kita sudah melihat bagaimana cara menjaga pola hidup yang baik, dan tentunya ada beberapa langkah yang bisa dapat kita lakukan agar kehidupan kita itu lebih nyaman, lebih tertata, dan juga lebih positif. Nah, tadi di dalam video anak tadi ngapain? Ada yang bisa menjawab? Ke sekolah. Nah, sebelum ke sekolah itu ngapain ya? Makan. Ada lagi? Yuk yang lain. Yang bisa kalian tangkap dari video tadi. Cuci tangan, pakai masker sebelum berangkat sekolah. Nah, itu kan merupakan langkah-langkah awal untuk menjaga kesehatan. Contoh, sebelum berangkat sekolah, anak tadi menggunakan masker. Nah, dengan menggunakan masker, tentunya dia akan lebih terjaga, atau dalam pernapasannya lebih terjaga terkait udara yang kotor atau debu, sehingga dia akan seimbang. Nah, tadi juga dia sebelum makan itu mencuci tangan. Coba satu orang jawab, apa manfaat sebelum makan itu cuci tangan? Ya, Tahu? ya kotoran yang hilang. Nah, dia kuman-kuman yang ada di tangannya itu musnah atau hilang. Hasil makanan yang mereka makan itu akan menjadi sebuah protein ataupun energi yang bersifat baik, sehingga bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih normal pada umumnya. Mungkin bisa dipahami anak-anak.
Baik, sebelum itu Bapak akan menjelaskan terkait pembagian tugasnya. Dan di situ kan ada gambar tuh. Ada gambar, silahkan kalian jawab di bawahnya. Itu kan sudah ada pertanyaan. Misalkan apa manfaat dalam mencuci tangan sebelum makan? Nah, nanti kalian jawab seperti itu. Mungkin bisa dipahami. Nah, nanti setelah itu silahkan kalian presentasi ya untuk perwakilan kelompoknya. Nah, di sini Bapak akan memberikan waktu 15 menit cukup. Baik, silahkan dikerjakan soalnya. Oke, gimana anak-anak? Sudah dibaca cerita dongengnya? Sudah. Berarti kalian sudah punya gambaran nih terkait cerita dongeng yang akan Bapak paparkan nanti. Oke, jika kalian sudah membaca, di sini Bapak akan memberikan sebuah video ilustrasi atau cerita dongeng. Silahkan kalian cermati dan kalian pahami, dan juga tentunya nanti Bapak akan menanyakan terkait isi dari cerita dongeng ini. Selamat menonton. Mulai dongeng dan cerita. Siapa tokoh utama dalam cerita ini? Ada yang tahu? Kancing, Pak. Kancing. Nah, kenapa Syafri Kancing itu disebut tokoh utama? Karena kancing itu
Bapak akan menanyakan watak dari si kancil ini. Ada yang tahu watak kancil? Ya, silakan ditulis. Pintar dan baik hati, karena tadi si kancil sudah menolong anak ayam. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan watak? Nah, jadi betul kata Fitri, watak itu adalah sesuatu perilaku yang menunjukkan sebuah kepribadiannya. Jadi si kancil bisa dikatakan baik karena tadi kancil telah menolong anak ayam yang sedang kesusahan. Berarti kancil ini memiliki watak yang baik hati, karena dari segi perilaku kancil itu sudah mencerminkan bagaimana seorang hewan untuk berbaik hati kepada sesama hewan. Oke, selanjutnya Bapak akan lanjutkan. Walaupun kancil itu baik hati dan suka menolong, ternyata kepintaran kancil itu juga digunakan dalam menipu. Contohnya kayak tadi, menipu buaya untuk bisa menyeberangi sungai agar kemauannya bisa terpenuhi dengan cara mengorbankan seseorang. Nah, itu kan sudah termasuk perilaku yang tidak boleh. Nah, ada yang tahu pesan moral dalam cerita ini? Nih, silakan simak baik-baik. Nah, jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini yaitu semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Jadi gunakan kecerdasan kita hanya untuk hal-hal yang baik saja. Nah, Bapak ulang, siapa tadi yang menjadi tokoh utama dalam cerita ini? Kancil. Nah, bagaimana watak si kancil? Cerdas. Saya cerdas. Baik hati. Selain baik hati, ternyata kecerdasannya juga digunakan untuk menipu. Jadi banyak ya watak dari si kancil ini. Cuman kita harus mengambil segi positif dari cerita ini. Oke, bisa dipahami terkait pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak? Jika sudah paham, di sini Bapak akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Silahkan kalian membentuk kelompok juga ya, seperti apa kelas kalian, dan juga silahkan dikerjakan dengan baik karena nanti kalian akan presentasi. Nah, silahkan. Nah, untuk diperhatikan ya, untuk pengerjaannya ini, nah ini kan sudah ada soalnya, dan di sini Bapak sudah menampilkan pertanyaannya. Dan di sini ada cerita singkat dari kancil tadi. Nah, silakan kalian jawab di bawahnya sesuai dengan pertanyaannya. Bisa dipahami anak-anak? Baik. Silakan Bapak kasih waktu 15 menit ya untuk pengerjaannya ya.
Oke, gimana? Abang kelas 3 sudah selesai semua? Sudah. Baik, jika sudah selesai semua, silakan dikumpulkan. Ada yang ingin maju? Oke, Pak. Silakan Ihsan. Kamu dari kelompok kelompok berapa kan? Ya. Oke, kelompok 3, kelompok terakhir ya, berarti ya. Dan nanti kita maju juga kelompok yang lain. Silakan kita dibacakan Ihsan. Tugas sebutkan 3 kebutuhan dasar manusia untuk hidup sehat. Nah, apa saja? Tidur, Nah, betul. makan, Makan, berolahraga. olahraga yang cukup. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk Ihsan. Selanjutnya, Apa saja yang terjadi jika tidak makan makanan bergizi. ah, Mudah sakit, mudah sakit. Ada lagi? tubuh lemah. Tubuh menjadi lemah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Ihsan. Yang ketiga, mengapa penting minum air bersih setiap hari? Ya, Karena minum air bersih setiap hari bikin kita lebih sehat, Pak. menjadi sehat dan juga tentunya energi kita lebih semangat ya Ihsan. Ya betul. Yang terakhir Ihsan, Bagaimana cara menjaga tubuh agar tetap sehat? Olahraga yang cukup, Pak. olahraga yang cukup. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Ihsan. Nah, jadi untuk menjaga tubuh agar tetap normal dan juga optimal, silakan kalian harus memenuhi dari 3 komponen tadi, baik dari olahraga, dari makanan yang sehat, dan juga menjaga pola tidur. Jangan suka main game di malam hari ya, karena itu tidak baik. Paham? Paham. Oke, gimana untuk adik kelas 2 sudah selesai? Beberapa. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, berhubung waktunya sudah habis, jadi untuk pertemuan pada hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Silakan ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada kali ini untuk masing dari kelas 2 dan juga kelas 3. Ada yang bisa menyimpulkan? Gimana? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Dari kelas 3 dulu, terkait pembelajaran kebutuhan dasar hidup sehat. Bisa menyimpulkan pembelajarannya? Olahraga yang cukup, Pak. Ya, olahraga yang cukup. Ada lagi? Istirahat yang cukup, Pak. Istirahat yang cukup. Nah, betul sekali. Jadi, kesimpulannya, untuk menjaga pola hidup kita agar tetap sehat, kita harus menjaga istirahat kita, pola hidup kita, dan juga makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita untuk menjaga stamina dan juga keaktifan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kelas 2, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada kali ini? Pak, judul pembelajaran apa, Pak? Nah, judul pembelajaran kita yaitu menentukan tokoh dan juga watak dalam cerita atau dongeng si kancil. Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya, Pak, Nah, tokoh watak tokoh itu seperti mencerminkan sifat pribadi diri kita. nah, ya.
jangan sampai kita menyalahgunakan kecerdasan tersebut. Dan juga di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini kita sudah mengetahui arti dari tokoh utama tersebut, yang mana tokoh utama itu adalah sebuah pemeran yang sering tampil di dalam sebuah cerita maupun dongeng, dan juga watak, yang mana watak itu adalah sesuatu yang mencerminkan kepribadian dalam sebuah tokoh. Oke anak-anak, mungkin pembelajaran kita pada kali ini hanya sampai di situ. Silakan anak-anak kemaskan lagi bukunya karena kita akan pulang. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa supaya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Silakan satu orang memimpin doanya. Oke, mungkin hanya ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Hati-hati di jalan, pulangnya tidak usah keluyuran, langsung pulang ke rumahnya ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.